Shalom, saudara, apa kabar semuanya? Dari dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan baik ya. Tuhan mengasihi kita semua. Saya percaya lewat firman-Nya juga Dia mau sampaikan sesuatu yang spesifik buat saudara, spesifik buat saya, untuk kebaikan kita semua, karena Tuhan mengasihi kita, amin. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara berdoa masing-masing, dimanapun saudara berada, cari Tuhan. Hampiri Dia. Dia merindukan kita, Dia pengen disamperin sama kita. Yang memuji Tuhan, naikkan pujian, kata-kata yang baik buat Tuhan kita. Karena Dia layak. He's worthy to be praised. Ya radabasi kita pada. Ya radabasi. Ya rala ya radabasi. Baik Tuhan, Kau baik Bapa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama
bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, kami tenang bersamamu, sebab Kau bersama kami di dalam Haleluya, thank you Jesus. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Berikan kami hikmat untuk dapat pewahyuan Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, double portion Tuhan. Supaya boleh menyampaikan pewahyuan firman kebenaran yang datang hanya daripada. Di dalam nama Yesus kami percaya kami telah dapat pewahyuan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi ya. Mari kita buka firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-31. Mazmur pasal ke-31 merupakan Mazmur ratapan. Jadi ada Mazmur puji-pujian, ada Mazmur berbentuk permintaan dibikin seperti lagu, ada yang pengagungan, ada banyak deh saudara ya, seperti menggambarkan memang
poin-poin atau checkpoint dalam kehidupan Daud. Nah, kali ini Mazmur 31 adalah Mazmur ratapan. Tapi judulnya juga adalah aman di dalam Tuhan ya, saudara. Mari kita baca sama-sama Mazmur pasal 31. Aman dalam tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan itu tangan yang kuat, saudara. Tangan yang besar, tangan yang ajaib, tangan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan satu hal tentang tangan Tuhan, tangannya sudah terulur terlebih dahulu sebelum kita yang mengulurkan tangan kita mau menyambut tangan Dia. Tangannya selalu terulur. Karena waktu manusia berbuat dosa, tangannya mengulur. Tangannya diulurkan untuk menolong kita. Jangan pernah hilang image ini. Jangan kiranya tuh Tuhan lipat tangan, tungguin kita berbuat suci dulu, baru Dia akan tolong kita. Jangan salah persepsi sama Tuhan. Tuhan tangannya selalu terulur. Even untuk pencuri yang ada di kayu salib sebelah Dia, tangannya terulur. Ya, jadi harus punya image yang benar dulu sebelum kita baca firman Tuhan. Bahwa Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang adil. Tangannya selalu terulur buat kita. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Ya, saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan Daud saat itu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ya, kalau luputkan artinya ada seseorang yang mau menembak dia. Ya, menyerang dia. Maka disuruh luputin. Luput itu kan, nggak kena gitu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Ya, ternyata dalam hatinya Daud banyak perkara. Ya, mungkin ini berbicara juga tentang keadaan saudara. Bersegeralah melepaskan aku, menggambarkan keadaan yang udah sangat terjepit sekali saudara. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Ya, terus bilang selamatkan, selamatkan, selamatkan. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Belum dapat pertolongan, tapi imannya sudah tahu pasti dapat tuntunan dan pertolongan. Itulah namanya seni meminta kepada Tuhan. Memintanya pakai iman. Memintanya bukan dengan keraguan. Tuhan tolong saya. Tuhan kira-kira tolong saya gak ya? Kalau meminta dengan iman, makanya tadi saya bilang, image tangan Tuhan itu jangan hilang. Ya, image-nya adalah dua. Satu, tangannya kuat, besar, ajaib, pasti bisa tolong kamu. Yakin dulu, Tuhan pasti bisa tolong, gak mungkin gak. Dan semua hal Dia bisa tolong. Dan image yang tangan terulur itu harus selalu kita ingat. Karena dengan itu kita gampang beriman. Bahwa saya pasti ditolong Tuhan karena Dia mengulurkan tangannya kok sebenarnya. Saya aja yang gak satu frekuensi sama Dia mungkin. Tapi tangannya selalu terulur. Karena itu berimanlah sebelum meminta. Pasti kamu dapatkan jawabannya gitu. Ya. Jadi istilahnya tuh kayak anak kecil. Anak saya itu tahu kalau mau nonton YouTube sama papanya pasti dikasih. Ya, kadang-kadang saya suka ribut sama istri, tapi kita sudah bikin batasan yang benar. Tapi ada saat-saatnya dia bisa nonton sama saya. Anak saya tahu kalau saatnya nonton, dia tinggal duduk di sofa, dia ngomong, "Daddy, ton." Dia belum bisa, 2 suku kata bisa tapi masih jarang lah. Mestinya kan nonton, "Daddy, ton." Dia tahu saya pasti kasih. Di dalam hatinya gak ada keraguan. Dan akhirnya saya kasih. Gitu. Ya, makanya kalau gak dikasih kan dia nangis. Ya gak? Karena dia udah tahu harusnya dikasih. Pasti dikasih sama papa. Meminta sama Tuhan kayak gitu. Sama kayak Daud. Belum ditolong dia bilang, oleh karena namamu engkau akan menuntun membimbing aku. Lihat. Aku meminta Tuhan karena aku tahu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Itu namanya iman. Ya. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau membenci kepada orang-orang yang memuja berhala dan sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku. Telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab aku merasa sesak ya. Karena sakit hati,
Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Nah, ini kemungkinan besar memang ada yang melukai hatinya Daud, ada yang mengkhianati dia. Kemungkinan sangat besar sekali Saul ya, saudara. Tapi kita tahu banyak yang mengkhianati dia. Bahkan anaknya sendiri mau kudeta, ya, Absalom. Anaknya sendiri dibunuh sama anaknya sendiri satunya lagi, ya, mungkin karena itu juga. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ingat ya saudara, di dalam suka, di dalam duka, pasti tulang menjadi kering, semangat habis. Karena itu sukacita membangkitkan kekuatan. Tetap carilah sukacita dalam hal sekecil apapun di dalam pergumulan kita. Di dalam kesesakan itu sebenarnya tetap ada titik terang yang namanya berkat Tuhan, yang saudara selalu bisa ingat kembali. Di dalam hari demi hari pasti ada hal yang saudara bisa syukuri. Dulu saya pernah kena masalah sangat berat sekali sehingga saya serasa sudah pengen mati, saudara. Dan satu-satunya yang saya bisa syukuri adalah makanan yang enak. Enak di mulut, enak di perut. Tapi abis itu ya stres lagi. Tapi momen itu saya singkirin masalah, saya mau enjoy makanan sebanyak-banyaknya. Saya bersyukur buat itu. Saya ada dapat sukacita dari situ, saudara, untuk menjalani kehidupan. Karena makanan juga adalah berkat Tuhan, ya. Jadi sekecil apapun, mari kita belajar mengucap syukur di dalam kesengsaraan. Ayat 13, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Daud khawatir ya, saudara. Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi aku kepadamu percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Ya, dia shout, Engkaulah Allahku. Ya, ini nanti jadi satu kata kunci juga nih, saudara. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku beserta kepadamu, berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sungguhnya engkau mendengarkan permohonanku. Ya, saudara, Tuhan itu mendengarkan permohonan kita. Seperti malaikat Gabriel kalau nggak salah yang dia ngomong kepada Daniel. Ya, bukannya Tuhan tidak mendengarkan, tapi ada peperangan rohani yang harus dilakukan. Ada peperangan roh yang sedang terjadi supaya doamu ada manifestasinya. Tapi doamu sejak awal sudah didengar Tuhan. Ya, tetapi sungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak padamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tiap orang-orang yang membuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya adalah di dalam masa kesusahan, masa kekhawatiran, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Munculkan sosok juga Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran, kesesakan saudara. Jangan cuma fokusnya sama kekhawatiran, kesesakan saudara. Ya, tapi munculkanlah juga satu entiti baru, yaitu Tuhan yang pasti menolong kita, yang mengulurkan tangannya dan mendengar permohonan kita. Jangan hanya bergumul dengan masalah, tapi bergumullah dengan masalah bersama dengan Tuhan. Bawalah Tuhan, tarik dia, serukan, berserulah, tarik dia di tengah permasalahan kita. Karena dia adalah sumber daripada kehidupan itu, saudara. Daud menceritakan dengan jelas permasalahan hatinya. Artinya apa? Datang ke Tuhan gak perlu bertele-tele, gak perlu ini dulu itu dulu. Walaupun saya selalu ajarkan datang ke Tuhan dengan puji-pujian, penyembahan, puji-pujian yang dinaikkan dengan hati yang sebenarnya sakit. Saudara sedang sesak menjadi korban pujian. Kalau saudara bisa lakukan itu, puji Tuhan.
Tapi kalau sesaknya bukan main, baru ngomong Tuhan rasanya sudah pengen teriak, teriaklah. Datanglah apa adanya di hadapan Tuhan. Seperti Daud, dia datang apa adanya di hadapan Tuhan. Ini adalah honest expression of emotion to God. Ya, ada yang namanya Mazmur ratapan. Hati kita boleh kok meratap, karena Tuhan bisa handle everything. Ya, karena tertulis di Ibrani bahwa Dia adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita alami. Hanya Dia tidak berbuat dosa dan Dia telah duduk di kanan tahta Allah Bapa. Ya, imam besar itu artinya Dia selalu bersyafaat, selalu menolong kita. Karena itu dengan penuh keberanian datanglah kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Datanglah apa adanya ke hadapan Tuhan. Jangan ada yang terselubung, jangan ada agenda. Even sesakmu kalau ada dosa di dalamnya, jangan merasa tertuduh. Tapi lepaskanlah apa adanya di hadapan Tuhan. Begitu adalah cara kita untuk berlindung kepada di dalam kubu pertahanannya. Ya, invite Him into our life, in our troubles. Di dalam kesesakan kita, invite Him. Kalau invite Dia artinya terbuka. Kalau ternyata yang mesti diubah kita yang diubah. Kalau keadaan kita diubah, puji Tuhan. Hati kita kudus dan benar. Tuhan berkenan atasnya. Tapi kalau keadaan diubah, kadang-kadang kita juga diubah juga sama Tuhan. Karakter kita diubah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang kita yang salah, kadang-kadang kita yang berdosa. Tapi biarkanlah kita diizinkan Tuhan ubah kita. Ya, tarik Tuhan. Invite Him di dalam our troubles. Ya, karena Dia imam besar yang turut merasakan kekhawatiran kita, saudara. Ya, saudara, kekhawatiran itu bentuknya adalah lingkaran, saudara. Kekhawatiran sebenarnya abstrak, susah untuk digambarkan. Tapi kekhawatiran itu bentuknya menurut saya adalah lingkaran. Kesesakan itu bentuknya lingkaran. Semakin dipikir kita akan semakin mutar, pikir yang enggak, habis khawatir ini, khawatir itu, ntar ini, ntar gimana. Terus akhirnya nggak ketemu jawabannya, mulai lagi dari depan. Kekhawatiran itu lingkaran. Makanya firman Tuhan itu selalu bilang di dalam kesesakanmu, pergumulanmu, pandanglah burung di udara. Kalau saudara sedang mutar, saudara harus berhenti dulu dari putar. Dan saudara lihat ke atas, lihat ke burung. Dia yang bukan prioritas utamanya aja dikasih makan sama Tuhan. Kalau burung gak cukup, suruh lihat ke bawah. Lihat kebesaran Tuhan. Bunga yang begitu indah. Dia bilang, Salomo aja gak seindah ini loh. Masakan aku akan menelantarkan kamu. Ya, seringkali kita khawatir karena hal-hal dunia, saudara. Perhatikan. Kadang-kadang di dalam kesesakan yang harus berubah itu kita. Kadang-kadang di dalam pergumulan yang Tuhan mau ubah itu kita. Karena ada ikatan kita dengan harta-harta dunia. Ya, biasanya yang bikin kita khawatir apa? Nomor 1, uang. Itu nomor 1, uang. Yang bikin kita khawatir apa? Lifestyle. Kita pengen hidup seperti itu. Yang bikin kita kadang-kadang khawatir atau sesak. Kalau Daud ini sesaknya ya karena mereka sedang dianiaya ya. Mungkin kita ada di dalam masalah. Tapi ada juga orang-orang yang khawatir karena hal-hal itu. Kita khawatir karena makanan dan minuman. Kita khawatir soal kesehatan. Rasanya sesak. Rasanya kesehatan menyerang kita, menyerbu kita. Kita khawatir akan masa depan, ketidakjelasan, perekonomian yang begitu. Serasa seperti musuh yang menyerbu kita. Seperti Daud yang diserbu, saudara. Aturlah prioritas mana yang paling penting, saudara. Apakah uang yang paling penting? Apakah makan paling penting? Apakah masa depan yang paling penting? Apakah kesehatan yang paling penting? Saat kita bisa atur prioritas, ternyata kita masih cukup ya. Kenapa saya khawatir, saya nggak naik-naik gaji? Kenapa itu jadi kesesakan buat saya? Kita yang berubah jadinya, saudara. Ternyata uang bukan prioritas. Saya taruh di prioritas yang ke berapa mungkin. Sesuatu yang kita taruh turunin dari prioritasnya, kita akan otomatis nggak pusingin itu, saudara. Nggak khawatirkan itu lagi. Kadang-kadang kita bisa lepas daripada kekhawatiran itu sendiri dengan sangat mudah dengan hikmat Tuhan. Tapi marilah kita pandang Tuhan dalam segala pergumulan dan persoalan.
Saya percaya Tuhan pasti akan tolong saudara. Jangan takut akan segala sesuatu. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kau sungguh begitu baik. Berikan kami terus pewahyuan dan peremaan lewat firman-Mu. Kami serahkan program ini, semua pendengar, semua pembicara, pemusik, worship leader, di dalam Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.